Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eliza Novia Sarin. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang tahun 2022 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman-pengalaman saya dalam menerapkan kegiatan literasi di sekolah dasar. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu literasi. Nah, menurut Kemdikbud pada tahun 2016, literasi khususnya di sekolah dasar itu adalah kemampuan dalam mengakses atau memahami dan juga menggunakan informasi secara cerdas. Lanjut, yaitu literasi dasar siswa di Indonesia. Jadi, literasi dasar ini ada 6 macam. Yang pertama literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan juga literasi budaya dan kebudayaan. Kemudian ada kecakapan literasi siswa Indonesia nih. Nah, kecakapan literasi saat ini itu dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Nah, hingga saat ini Indonesia itu berpartisipasi dalam survei yang mengukur kecakapan literasi peserta didik dalam 3 ranah. Untuk ranah yang pertama yaitu kemampuan dalam memahami bacaan, yang kedua yaitu kecakapan numerasi, dan yang ketiga yaitu kecakapan literasi sains. Ada beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dalam membaca. Yang pertama yaitu membaca di pojok baca kelas, terus yang kedua itu membaca di perpustakaan, dan yang ketiga dapat membaca di dalam proses pembelajaran seperti siswa membaca dan siswa lainnya mendengarkan secara bersamaan. Nah, ketiga yang telah saya sebutkan tadi itu sebenarnya bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran sehingga literasi dalam membaca siswa itu bisa terus bertahan atau lebih meningkat. Nah, ada pengalaman saya dalam menerapkan literasi yaitu dalam proses pembelajaran literasi selama ini untuk meningkatkan minat membaca peserta didik, saya menerapkan siswa membaca dan siswa lainnya mendengarkan secara bersama. Variasi yang saya gunakan dalam kegiatan membaca ini yaitu kegiatan membaca bersama. Artinya, ada seorang siswa membaca dan disimak bersama oleh siswa lainnya. Topik dan bahan bacaan adalah sama, tetapi setiap siswa dapat menyimpulkan pada akhir pembelajaran dengan kalimat yang berbeda. Nah, selama saya menerapkan proses belajar literasi di sekolah dasar, ada cerita yang membahagiakan dalam proses belajar literasi yang saya temui, yaitu seluruh siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi saya selalu memberikan pertanyaan terkait bahan bacaan yang sudah dibaca, sehingga siswa dapat lebih terfokus saat mendengarkan temannya membaca dan nantinya membuat kesimpulan. Dan di akhir proses pembelajaran juga akan ada siswa yang akan mendapatkan reward berupa bintang karena sudah mengikuti kegiatan belajar dengan antusias, sehingga siswa menjadi termotivasi dan juga lebih semangat untuk belajar. Pembelajaran literasi tidak akan terwujud tanpa adanya guru yang berkualitas. Sejalan dengan kenyataan tersebut, upaya awal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran literasi adalah meningkatkan kualitas guru. Melalui peningkatan mutu guru, mampu mengembangkan mutu pembelajaran yang dilaksanakannya. Sehingga peningkatan mutu pembelajaran ini akan berdampak pada peningkatan mutu lulusan. Pada akhirnya, kepemilikan karakter guru yang efektif akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Melalui guru yang berkualitas, peningkatan kemahiran literasi siswa di masa yang akan datang bukan sekedar sebuah impian. Dan harapan saya sebagai pendidik, jika suatu saat saya dapat berkontribusi dalam pengembangan atau pembudayaan literasi, saya akan membuat mading kata di dalam kelas. Melalui media dinding kata ini, memiliki pengaruh kuat dalam pembelajaran literasi karena dapat membantu siswa untuk menulis beberapa kata dengan cepat dan mudah saat membuat teks. Sekian.
presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah penyampaian. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.